Shalom Aleichem, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, IAS Cibino. Kita berjumpa kembali di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Tetapi kita boleh bersyukur bahwa kita juga mengikuti anjuran pemerintah. Kita menganjuri di mana ada kesepakatan kita sama-sama di rumah untuk kebaikan kita bersama. Bukan berarti bahwa kita tidak datang ke gereja, iman kita berkurang, dan lain-lain sebagainya ya. Jangan terlalu sempit menilai sesuatu hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kembali kelanjutan sedikit daripada kelanjutan yang kemarin, saudara. Oleh sebab itu saya hanya mengambil ayat ini daripada ayat pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. Berpuji demikian kitab ini Wahyu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Saudara, ada 4 ayat ini mengingatkan kita kembali dengan khotbah yang juga kita bahas minggu yang lewat. Saya ingin menekankan kembali ini bahwa keadaan kita memang sudah terjadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita katakan, "Oh, kalau dulu baik, dulu sekarang tidak." Ini akan bertambah-tambah lebih lagi seperti itu sekarang. Ya, jadi kita tahu penunggang kuda hitam memegang sebuah timbangan di tangannya adalah selalu berbicara tentang bagaimana keadaan, bicara tentang masalah nilai, masalah keuntungan, dan juga masalah kepentingan. Semua berkecamuk di dalam masalah-masalah yang ada hubungannya dengan ekonomi sekarang. Ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Ini keadaan yang sedang kita alami, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita juga bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kalau kita masih bisa melihat keadaan ini dan Tuhan masih menyertai kita, maka itu akibat daripada kekuatan iman saudara dan saya. Dan kita boleh bersyukur. Dan ketika kuda di tengah ini semua, ya, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa keadaan-keadaan itu serba mahal dan semuanya berlipat 3 kali dengan nilai mata uang yang sebegitu saja, tetapi nilai barang yang itu akan berlipat, akan bertambah terus, saudara. Oleh sebab itu bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang ini? Nah, ini keadaan materai yang ketiga, saudara. Zaman yang kita hadapi, zaman ini dalam genggamannya Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi kita tinggal bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang-orang percaya. Dan kemudian dikatakan lagi, anak domba itu ada lagi anak penunggang kuda. Dikatakan di situ bahwa ada seekor kuda hijau kuning. Ya, ini warna seperti mayat, saudara. Ya, dia bernama Maut, yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi dua-duanya berkolaborasi, saudara. Dua-duanya ditentukan untuk itu. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan
dan sambar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, kita tahu bahwa kuda maut ini mengambil alih setiap kutuk-kutuk yang sedang bertebaran, saudara. Kutuk-kutuk ini akan menjadi penghakiman bagi setiap umat-umat yang tidak berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya semua sedang berkolaborasi, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi zaman ini, saudara? Mungkin di dalam ini, kalau saya melihat ada banyak beberapa yang ditayangkan di televisi, ada jenis-jenis virus, ada jenis corona, ada jenis yang corona nomor berapa itu sampai corona COVID-19, dan juga ada perkawinan antara virus yang satu dengan yang lain menghasilkan. Ini bagian daripada senjata biologis yang sedang dipergunakan oleh para penunggang kuda, oleh para pencetus perpolitikan tingkat dunia, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi ini, saudara? Nah, di sisi lain, keadaan daripada orang-orang yang percaya juga ada bermacam-macam konteksnya, saudara. Ada bermacam-macam kehidupan dan tata caranya di dalam hidup di dalam dunia ini. Mungkin kita hadapi keadaan-keadaan ini, bahkan kita mungkin bisa melihat ada banyak juga orang-orang di dalam dunia ini. Pertama yang kita temui adalah keadaan manusia. Bagaimana kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman? Bagaimana cara hidupnya, saudara? Apakah manusia ini memiliki suatu kepercayaan? Apakah manusia ini memiliki kepercayaan dan mengikuti perintah Tuhan? Apakah manusia ini mengikuti hal-hal duniawi? Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saudara? Berkata demikiannya firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dan tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka berkhianat dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim, saudara. Ini manusia yang sedang saat ini, saudara, yang dijelaskan. Dan kita melihat ada banyak manusia seperti ini. Kita dapatkan di dalam dunia ini. Mereka sering ingin memancing suatu sehingga ada keributan. Mereka selalu menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Mereka selalu mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan orang lain. Mereka selalu mengambil yang bukan milik kepunyaannya, saudara. Inilah yang ciri-ciri manusia sekarang. Dikatakanlah mencintai dirinya sendiri. Kita selalu mencintai diri kita, tidak pernah memikirkan orang lain. Masa bodohlah. Ini yang sedang terjadi kepada manusia zaman sekarang. Di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah terjadi di dalam dunia ini yang dimana Tuhan Yesus membentangkan dunia ini, kita mendapati manusia seperti ini, saudara. Dia selalu berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah-perintah Elohim, saudara. Kita bisa bayangkan kalau hal manusia ini seperti ini, apa jadinya? Dan kita lihat lagi dikatakan ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ada banyak kita beribadah, tetapi kita mengingkari Tuhan sendiri, saudara. Kita mungkin punya tempat ibadah, kita rajin beribadah, tetapi kita mengingkari kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah menuruti kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Inilah manusia yang sedang ada di dalam pergumulan, di kancah-kancah,
perpolitikan dunia, di tengah-tengah berbagai macam malapetaka, dunia dihiasi oleh manusia semacam ini, saudara. Lantas apa yang harus kita perbuat? Apa tindakan kita? Ketika banyak terjadi korban di mana-mana, ratatan tangis di mana-mana, saudara. Siapa yang kita andalkan? Kepada siapa kita mau berseru, saudara? Ini manusia yang pertama, saudara. Dan kemudian waktu berjalan terus kita akan mendapatkan manusia khususnya, saya katakanlah ini juga manusia, juga orang Kristen, saudara. Mari kita buka Wahyu pasalnya yang 3 ayat 15-18. Apa yang dikatakan manusia? Ada umat-umat Tuhan sekarang juga seperti itu. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 15-18. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin dan buta dan telanjang. Ya, dikatakan ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya Tuhan. Ini manusia yang kedua. Kita ambil saja orang Kristen semacam ini, saudara. Ada banyak kita jumpai di zaman modern. Buku-buku di tempat-tempat toko-toko bertebaran. Jemaat dan semua boleh membacanya. Bahkan dikatakan bahwa mungkin ada yang berkata semua orang Kristen juga belajar. Semua orang Kristen juga membaca firman Tuhan. Dan semua sibuk dengan berbagai macam kesibukan, saudara. Dan di dalam dunia ini ada orang Kristen seperti ini. Ya, dikatakan Tuhan katakan, aku tahu hai umatku, aku tahu pekerjaanmu, tetapi kudapati engkau tidak panas dan tidak dingin. Haleluya. Ada banyak orang Kristen ini tidak panas dan tidak dingin, saudara. Dia tinggal di tengah-tengah. Dia tidak panas dan juga tidak dingin. Manusia semacam apa Tuhan berkata? Dikatakan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hindari yang persoalan seperti ini. Kalau kita mau panas, kita panas sekalian. Kalau kita mau dingin, kita dingin sekalian. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ada banyak manusia di zaman ini dikatakan bahwa karena engkau berkata aku kaya, saudara. Banyak orang berkata aku bisa. Sehingga di tengah-tengahnya ketika satu sama lain berkata aku bisa, maka kita dapatkan orang seperti ini. Bahkan argumen dengan argumen satu sama lain saling menyalahkan. Karena berkata aku juga bisa. Bahkan hamba Tuhan satu dengan lain mengkritisi satu dengan lain. Padahal dia katakan aku juga bisa. Yang satu berkata aku begini, yang aku begini. Yang satu berkata tidak, begini. Semua dipertentangkan. Hal-hal yang gak perlu. Mulai dari terminologi bahasa tentang sesuatu hal juga dipertentangkan. Sehingga apa? Sudah meninggalkan kasih yang sesungguhnya, saudara. Ketika kita mulai menghalangi satu dengan yang lain, ketika kita mulai menganggap kita lebih hebat dari yang lain, atau kita akan menganggap diri kita lebih pintar, maka sekali lagi saya mau katakan, kita menganggap diri kita kaya, tapi sesungguhnya kita adalah miskin di hadapan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu banyak umat-umat Tuhan seperti ini. Tidak ada kerendahan hati. Kenapa tidak memiliki kerendahan hati, saudara? Karena tidak diproses tuntas oleh suatu kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang memerdekakan setiap orang. Tetapi ketika saudara dan saya tidak diproses dalam suatu kebenarannya Tuhan, maka apa yang terjadi? Akan melahirkan pemahaman yang Islam. Sebab saya percaya saudara, ketika saudara diproses dalam kebenaran, Anda akan masuk satu pintu.
Pintu di dalam prosesnya Tuhan. Ada step-stepnya, ada standarnya Tuhan, Yesua. Sudah. Makanya Yesua katakan, akulah pintu. Barang siapa yang tidak melalui pintu, dia adalah pencuri. Sudah. Dan banyak semua bertengkar. Aku lebih benar, aku lebih benar. Yang lain saling menyalahkan, saudara. Sehingga Tuhan berkata, engkau menganggap dirimu kaya, tetapi sesungguhnya engkau miskin. Belilah emas daripadaku, bertobatlah segera. Emas, saudara, emas itu adalah emas nilai rohani yang sangat mahal. Tak terbilang harganya. Dia, saudara dan saya, tidak bisa membeli dengan apapun. Tetapi ini semua karena anugerah kuasa daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara mesti mendapatkan hal ini, saudara. Saudara harus membayar mahal. Saudara dan saya harus menyiapkan waktu membayar mahal untuk mendapatkan emas yang murni itu. Bahkan dikatakan, belilah, ambillah minyak pelumas. Artinya berserahlah kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang akan melumaskan matamu dan engkau akan memahami dan melihat kebenaran itu sendiri. Saudara, ini jemaat dikatakan ini. Jemaat di akhir zaman yang kita dapatkan seperti ini, saudara. Bisa kita bayangkan jemaat yang model kedua ini, kita menganggap diri semuanya. Bahkan kita puji Tuhan, haleluya, memang itu benar. Semuanya menganggap diri benar, tapi sesungguhnya engkau miskin, saudara. Makanya Yesua berkata, belilah emas murni daripadaku, maka aku akan memurnikan engkau. Ini Wahyu pasal kita yang kita bacakan, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai 18, saudara. Ada dua macam manusia yang kita dapatkan di dalam dunia yang sedang terjadi. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi masalah, maka orang-orang seperti ini bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Yang ada padanya hanya ketakutan, yang ada padanya hanya kekhawatiran, yang ada padanya hanya hitung-hitung kalkulasi, yang ada padanya bagaimana saya melakukan tindakan preventif, apa yang harus saya lakukan. Tetapi beda dengan anak-anak Tuhan, saudara. Masih kita lihat manusia yang ketiga sebagai orang Kristen. Seumur hidup kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4, saudara. Mari kita buka kitab Yakobus. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Sini kita buka 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi manusia, menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, bahwa yang kita dapatkan ini adalah apa yang terjadi. Manusia orang Kristen ini harus pasrah, harus dengan kerendahan hati, dengan berjaga-jaga mempergunakan imannya, saudara. Sehingga apa, ketika masalah itu datang, dia selalu berserah dan mengandalkan Tuhan sambil berhikmat dan berhati-hati, tidak di dalam kekhawatiran, tidak di dalam kebimbangan. Itulah sebabnya orang percaya yang sejati, dia tidak takut, saudara. Makanya Yesua berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa dikatakan tidak takut, maka dia akan mendapatkannya, saudara. Jadi di sini kita harus berserah. Kita ada penyerahan kekuatan iman kita terhadap janji Tuhan yang membantu kita untuk berserah. Sehingga dengan kekuatan iman itu kita mampu menghadapi persoalan. Persoalan dengan apa? Ketika melihat janji-janji Tuhan bahwa sesuatu tidak ada yang baru. Itu sudah terjadi, saudara. Semua ini terjadi. Oleh sebab itu kita boleh berbangga memiliki Tuhan ketika kita diberikan suatu penerangan tentang kebenaran itu sendiri, saudara. Sehingga apa? Ketika kita diberikan pemahaman kebenaran inilah berubah, menguatkan, memampukan, meneguhkan kita dalam kehidupan kita. Bahkan jiwa kita diteguhkan oleh suatu kebenaran, diganti oleh segala bentuk pemahaman-pemahaman yang mampu mengkhawatirkan kita, tetapi diganti oleh keteguhan hati melalui jiwa kita sebagai oleh kebenaran itu sendiri, saudara. Jadi inilah yang disebut bagaimana kita mendapatkan kebenaran itu, saudara. Ya, jadi dikatakan, saya sudah katakan bahwa
sekali lagi bahwa orang yang sudah mendapatkan suatu kebenaran, dia akan hidup dari iman, saudara. Ketika kita hidup dalam iman, acap kali roh, jiwa, dan tubuh kita itu suatu tarik menarik. Sering tubuh kita yang lemah sering mengalami suatu ketakutan. Tetapi ketika roh kita diteguhkan, maka sering roh kita mampu meneguhkan melalui jiwa kita. Tubuh kita juga mampu terkendalikan, sehingga roh, jiwa, dan tubuh itu dikendalikan oleh satu iman yang kuat. Iman percaya kita kepada satu janji Tuhan. Kelemahan kita sekarang, kenapa kita terlalu berlebihan, terlalu khawatir? Ketakutan kita karena apa? Kita tidak memahami kebenaran itu sendiri, saudara. Ya. Kebenaran itulah yang selalu memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang selalu meneguhkan kita, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, marilah kita hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan YHS Cibinong, tetaplah kuat dan tetaplah teguh, saudara, yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin memurnikan saudara dan saya. Ketika kita dimurnikan Tuhan, kita mampu kuat bertahan. Ada amin? Oleh sebab itu, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika masalah-masalah terjadi, orang yang sudah mengenal suatu kebenaran, dia katakan, memang ini harus terjadi. Lantas kesiapan kita apa? Kita sudah tahu bahwa kita memang harus terjadi. Ketika terjadi, kita berkata, puji Tuhan, firman Tuhan digenapi, saudara. Oleh sebab itu, iman kita selalu berbicara bagaimana kita menghadapi persoalan ini. Tantangan kita menghadapi persoalan acap kali tidak masuk di dalam akal kita, saudara. Kalau di depan mata kita televisi menayangkan begitu banyak konspirasi, mulai dari Amerika, mulai dari Tiongkok, mulai dari negara lain begitu melakukan konspirasi, bahkan memunculkan senjata-senjata nuklir dan menyembunyikan senjata-senjata virus dan lain sebagainya yang akan dikeluarkan apabila terjadi perang massal, saudara. Dan itu banyak pasti korban yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah ini, saudara? Saya pastikan janji Tuhan selalu berkata, minyak dan anggur jangan diapa-apakan. Saudara dan saya masih ada dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah takut. Tetaplah bersyukur, berdoa dengan iman, karena tudung darah Tuhan Yesua sedang ada di dalam kehidupan saudara. Dia ada di dalam rumah saudara. Dia ada di atas ini, saudara. Dan mari kita ingat lagi menjelang Paskah, saudara. Kita ingat cerita di dalam Keluaran. Ketika itu Yosua sedang menorehkan darah anak domba, darah domba-domba di depan tiap ambang pintu bangsa Israel. Dan ketika mau melewati rumah-rumah Israel, maka dia tidak kena tulah, saudara. Ini melambangkan ini seperti ini janji. Dan ini tidak ada yang baru, kata pengkhotbah. Ini terulang kembali. Oleh sebab itu, di dalam dunia ini tidak ada yang baru, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita selalu berharap, pakailah iman saudara dan saya. Pakailah iman kita. Selalu saya ulangi lagi bahwa Ibrani 10:38, orangku yang benar hidup dari iman. Apabila dia mengundurkan diri, dia sudah tidak layak. Siapapun adanya engkau seorang pendeta, engkau seorang pastor, engkau seorang apapun, penginjil, kalau engkau tidak menggunakan imanmu, maka engkau tidak layak saat itu di hadapan Tuhan, saudara. Ada amin? Oleh sebab itu, mari kita pergunakan iman kita. Apapun yang terjadi, makanya mari kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran kita. Kita tidak bisa melayani yang maha tinggi dengan membuat suatu skenario, membuat suatu cara-cara yang kekuatan manusia. Kita mesti berserah. Sebab kita adalah pelayan-pelayan yang maha tinggi. Bukan pelayan manusia, bukan melayani perut, bukan melayani mencari apapun. Tapi kita melayani yang maha tinggi, Yahweh Elohim, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Karenanya kita tidak perlu takut, saudara. Apapun yang terjadi, ada banyak saat ini orang saling mengkritisi satu dengan yang lain. Pernah kita sadar nggak bahwa kita diadili satu persatu? Masuk surga tidak ada yang boncengan. Oleh sebab itu, mari kita meneguhkan iman kita masing-masing, saudara. Kita kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya,
Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti mata air yang mengalir di tengah padang pasir, yang akarnya merambah kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seperti ini, saudara. Kita andalkan di tengah-tengah ini, tetap kita harus saling mengasihi, saling berbuah, melakukan kunjungan satu dengan yang lain. Kita perlu terlalu khawatir, saudara. Kalau kita merasa bahwa kita punya Tuhan, kalau kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita, gunakan senjata itu. Gunakan pakai iman saudara dan saya, sambil berjaga-jaga, mempergunakan apa yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur 91 juga berkata, dikatakan di situ bahwa apa? Dikatakan, orang yang mengenal namaku, apabila ia berseru padaku, maka aku akan melindungi dan menjaganya. Saudara. Jadi saudara, ketika kita mengenal nama Tuhan, oleh sebab itu pentingnya kita mengenal siapa itu Tuhan. Di dalam Tuhan atau di dalam Yahweh ada pribadi yang diungkapkan, ada pribadi yang dinyatakan, saudara, dan ada pribadi itu sendiri. Ketika pribadi yang diungkapkan, ketika saudara dan saya merasakan ada jamahan Tuhan, ada kuasa, ada mujizatnya, di dalamnya ada kebenaran, maka saudara dan saya bisa merasakan Tuhan ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri saudara sekalian. Ada amin? Begitu juga Tuhan, kita melihat bahwa janji Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, saudara. Kuasa Tuhan selalu ada pada kita, tergantung iman kita, saudara. Bukankah di dalam Yesaya 53 ayat 4 berkata, kutuk penyakit dan kelemahan. Kutuk itu sampar, saudara. Kutuk itu sampar yang dikatakan bagian daripada segala bentuk penyakit apapun, dan segala kelemahanmu, dan segala apapun sudah saya bayar di kayu salib. Haleluya, apanya yang masih kurang? Saudara dan saya tinggal mengambil benefit ini, mengimani dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita tidak mempergunakan iman kita, tidak melihat janji Tuhan, semuanya berlalu begitu saja, maka kita pasti mengalami masalah, baik kekhawatiran, kebimbangan, dan keraguan-raguan, saudara. Siapa yang bisa menghindar dari ganasnya kutuk, penyakit, dan sampar? Mari saya mau bacakan dulu di dalam Mazmur 91 ayat 5-11. Kita boleh baca itu, saudara. Mazmur 91, kita buka Mazmur 91. Apa yang dikatakan di situ? 91, ini ayat yang terakhir, saudara, yang terakhir. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, janji Tuhan jelas bahwa tidak akan menimpamu. Ambil imanmu, senjatamu, ikat pinggangkan kebenaran, maka engkau berjalan dengan teguh, maka Tuhan pasti menyertaimu, Tuhan pasti memberkatimu. Haleluya. Jemaat yang dikasih, khusus jemaat YHI Cipinang, saya ingin sekali di rumah engkau ada, engkau bangun mendengarkan firman ini, maka teguhkan dan kuatkan hatimu. Haleluya. Cukup sampai di sini dulu kebenaran yang saya sampaikan. Sampai minggu depan kita bertemu kembali, saudara. Dan tetap ada perkunjungan yang akan dilakukan, saudara, ke rumah-rumah jemaat yang dikasihi. Terpujilah Yahweh Elohim, Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Terpujilah Yahweh yang Maha Tinggi. Haleluya.